Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Dewi Nur Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Laboratorium sendiri merupakan tempat di mana praktikan melakukan percobaan, penelitian, serta pengujian terhadap objek tertentu. Bekerja di laboratorium tak akan lepas dari berbagai kemungkinan terjadinya bahaya dari berbagai jenis bahan kimia, baik bersifat berbahaya maupun sangat berbahaya. Peralatan yang ada di laboratorium juga dapat mengakibatkan bahaya yang tak jarang berisiko tinggi bagi praktikan. Apa saja yang perlu kita perhatikan saat menggunakan laboratorium? Dan apa saja yang harus dipersiapkan? Yuk langsung simak tayangan berikut ini. Pertama di sini adalah jas lab atau jas laboratorium yang berfungsi untuk melindungi tubuh pekerja dari percikan cairan kimia dan juga berfungsi untuk mencegah pekerja laboratorium terkena kontaminasi. Yang kedua adalah alas kaki. Alas kaki ini melindungi dari cairan kimia berbahaya untuk pekerja laboratorium kimia. Sepatu safety ini harus dipakai. Nah, sebelum praktikum sendiri, di sini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah memakai gloves atau sarung tangan. Sarung tangan atau handscoon tujuannya untuk mencegah terjadinya infeksi silang serta mencegah terjadinya penularan kuman. Dua di sini adalah berdoa. Sebelum melakukan praktikan harus berdoa agar diberi kelancaran dalam melakukan aktivitas di dalam laboratorium. Ketiga di sini adalah face shield. Face shield sendiri di sini merupakan alat pelindung diri yang mampu menutupi bagian mata hingga mulut. Normalnya pelindung ini digunakan secara wajib ketika seseorang bekerja di laboratorium maupun instansi yang membutuhkan perlindungan ekstra ketika bekerja. Digunakan oleh para pekerja untuk melindungi area wajah dari benda anas atau mikroorganisme yang membahayakan serta dapat menunjang profesionalisme dalam bekerja. Keempat di sini adalah masker. Masker merupakan salah satu pelindung pernafasan sehingga tidak dibenarkan menggunakan masker, namun hidung tetap terbuka. Masker digunakan untuk mencegah kemungkinan uap yang menyebabkan iritasi atau spora jamur yang mudah terbang di udara untuk masuk ke saluran pernafasan. Di sini yang kelima adalah mencuci tangan. Cuci tangan sendiri di sini adalah salah satu upaya efektif menjaga kebersihan, yaitu adalah dengan mencuci tangan. Manfaat mencuci tangan di sini adalah banyak. Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga menyatakan bahwa kedua tangan kita merupakan jalur utama masuknya kuman penyakit ke dalam tubuh. Itu sebabnya, selain menjalankan gaya hidup sehat, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun akan mengurangi dan mencegah timbulnya penyakit. Ketika praktikum di laboratorium, yang harus dilakukan di sini adalah 1. Menggunakan peralatan listrik. Yang kedua di sini adalah mencium bau kimia dengan benar. Yang ketiga di sini adalah proteksi terhadap bahan kimia berbahaya. Yang keempat di sini tidak mencicipi bahan kimia. Dikarenakan membau atau mencicipi bisa membawa konsekuensi menyebabkan seseorang keracunan atau mengalami gangguan pada tubuhnya. Di sini adalah beberapa simbol-simbol bahan kimia berbahaya, yaitu di sini ada eksplosif, oxidizing, korosif, toxic, iritan, very toxic, harmful, dangerous for environment, dan highly flammable. Sikap ketika berada di laboratorium yaitu yang pertama adalah tidak diperbolehkan makan dan minum. Dikarenakan
Nanti dikhawatirkan akan ada kontaminasi baik dari zat kimia ke makanan atau sebaliknya. Dan yang kedua adalah mengerjakan dengan sungguh-sungguh saat waktu di laboratorium. Tahap yang harus ditanamkan setelah praktikum yaitu yang pertama adalah merapikan alat-alat praktikum, yang kedua adalah membuang sisa bahan kimia, yang ketiga adalah mencuci alat-alat praktikum, yang keempat adalah melepaskan sarung tangan atau gloves, yang kelima adalah melepaskan masker. Sudah paham kan apa saja yang harus kita lakukan untuk mewujudkan keselamatan kerja di laboratorium? Jadikan tayangan video ini sebagai suatu pengetahuan. Terima kasih sudah menonton.